Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Anwar Taufik Rahmat, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama. Perkenalkan, nama saya Reza Fauzia Hilmi dengan NPM 213403166. Di sini saya bertugas sebagai moderator atau yang akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil materi yang telah kami buat dengan judul Budaya dan Sejarah Perkembangan Islam. Berbicara mengenai sejarah, sejarah merupakan suatu rujukan yang sangat penting untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan itu, kita bisa mengetahui kejadian-kejadian yang telah terjadi pada masa lampau, terutama bagi umat Islam. Perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW melalui berbagai macam cobaan dan tantangan untuk menyebarkannya, namun Islam mampu menjadi sentral peradaban dunia pada masanya. Seluruh aspek kehidupan seperti seni, sosial, kesehatan, politik, dan budaya dipengaruhi oleh umat Islam dengan dipelopori tokohnya masing-masing. Lalu, mengapa bisa demikian dan juga mengapa bisa sampai Islam dalam sejarahnya bisa kembali jatuh dan kebudayaan dikuasai oleh pihak lain? Berikut akan kita bahas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Ananda Ari Asidik dengan NPM 213403178. Yang kedua, Putri Yulia Rahma dengan NPM 213403173. Yang ketiga, Irma Pibriani Firnanda dengan NPM 213403161. Yang keempat, Nabila Zivani Nafisa dengan NPM 213403185. Dan yang terakhir, saya sendiri, Reza Fauzia Hilmi dengan NPM 213403166. Baik, langsung saja kepada penyampaian materi yang pertama, saya akan berikan kepada Saudari Irma Pibriani Firnanda untuk menyampaikan materinya. Kepada Saudari Irma, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai makna budaya terlebih dahulu. Secara bahasa, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Kata budiah itu sendiri merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Budaya menurut istilah para pakar memberikan definisi yang beragama, diantaranya menurut Kojaraningrat mendefinisikan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dari definisi di atas memberikan penegasan beberapa hal pokok mengenai budaya. Kebudayaan merupakan suatu prestasi manusia yang material atau kebendaan dan non-material atau rohaniah. 7 unsur-unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultur universal, yaitu peralatan dan perlengkapan hidup manusia, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi atau sistem kepercayaan. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap kebudayaan. Islam sangat menghargai seni dan kebudayaan. Sesuai dengan sistem penyebaran Islam zaman dahulu, seni dan kebudayaan dianggap cara yang paling efektif dalam berdakwah. Jadi, antara Islam dan kebudayaan bersifat saling mempengaruhi. Ketentuan harus dijaga oleh umat Islam adalah ajaran Islam yang tetap dan abadi, tidak dihilangkan dan harus diimplementasikan secara efektif di masyarakat. Nilai-nilai budaya juga dapat dipraktekkan dalam ajaran agama. Nilai budaya yang tidak sesuai dengan Islam dapat diubah secara berangsur-angsur atau bertahap. Selanjutnya, sejarah dan kebudayaan Islam pada masa Nabi, yaitu keadaan Mekah sebelum Nabi Muhammad lahir. Masa kehidupan masyarakat Mekah sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut zaman Zahiliyah atau zaman kebodohan sebagaimana perilaku masyarakatnya. Adapun kebiasaan buruk bangsa Arab yaitu menyembah berhala yang disebut juga paganisme. Yang kedua, suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan.
Yang ketiga, hidup boros dan suka berfoya-foya. Yang keempat, suka bermain judi. Yang kelima, suka membuat persembahan kepada patung berhala. Yang keenam, suka berbuat riba, yaitu membungakan uang pinjaman. Yang ketujuh, apabila lahir bayi perempuan, terkadang mereka membunuhnya dengan cara menguburnya hidup-hidup karena merasa malu dan hina. Yang delapan, suka berkelahi bahkan sampai terjadi perang antar suku hanya karena hal-hal kecil. Selanjutnya, keadaan Mekah setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya tanggal 20 April tahun 571 Masehi di kota suci Mekah. Tahun kelahirannya dikenal dengan Tahun Gajah. Sebagaimana diceritakan sebelumnya bahwa Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal saat ia berusia 3 bulan dalam kandungan ibunya. Kemudian, beliau telah menjadi yatim piatu ketika berumur 8 tahun. Awal kenabiannya dimulai ketika beliau bertahanus atau menyepi di Gua Hiro, sebagai akibat dari keprihatinan beliau melihat keadaan bangsa Arab yang menyembah berhala. Di tempat inilah beliau menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan wahyu yang pertama ini, maka beliau telah diangkat menjadi nabi utusan Allah, dan saat itu Nabi Muhammad belum diperintahkan untuk menyeru kepada umatnya. Lalu di tempat yang sama, turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan diperintahkan untuk menyeru kepada umatnya. Dalam hal ini, dakwah Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah, ciri pokok periode ini yaitu pembinaan dan pendidikan tauhid. Pada periode ini, dakwah Islam 3 tahun pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ada 3 cara yang dilakukan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam, yaitu yang pertama secara rahasia. Pada tahap ini, Nabi menyampaikan hanya pada kalangan keluarganya sendiri dan teman dekatnya. Yang kedua, secara semi-rahasia, dia menyebarkan agama Islam dalam ruang lingkup yang lebih luas, termasuk Bani Muthalib dan Bani Hashim. Yang ketiga, secara terang-terangan. Dia berdakwah secara terang-terangan ke segenap lapisan masyarakat, baik kaum bangsawan maupun hamba sahaya. Ketiga tahapan dakwah ini dilakukan Nabi Muhammad selama kurang lebih 13 tahun di Mekah dengan fokus kepada penanaman nilai ketauhidan kepada umatnya. Yang terakhir yaitu periode Madinah. Rasulullah bersama para sahabat melakukan hijrah ke Madinah disebabkan oleh beberapa sebab, di antaranya karena bedanya iklim di kedua kota mempercepat dilakukannya hijrah. Yang kedua, karena pada umumnya para nabi tidak dihormati di negaranya. Yang ketiga, karena tantangan yang dihadapi di Madinah tidak sekeras di Mekah. Pada periode ini, pengembangan Islam lebih ditekankan kepada dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam dan pendidikan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, Nabi kemudian meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam di Madinah sebagai berikut, yaitu mendirikan masjid, mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Yang ketiga, perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan bukan muslimin. Selanjutnya, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Dan yang terakhir, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum masuk Islam. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah yang berisi undang-undang yang dikenal dengan Konstitusi Madinah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Irma Febriani Pirnanda yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ananda Ari Asidik. Kepada Saudara Ananda, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Masa Abu Bakar 11 sampai 13 Hijriah atau 630 sampai 634 Masehi atau 2 tahun 3 bulan. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Nabi terjadi pada peristiwa Syakifah Banu Syaidah. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli Abdullah bin Utsman atau Abu Guafah. Nabi Muhammad memberi gelar Abu Bakar dengan As-Siddiq karena sifat benar. Sistem politik Islam pada masa Abu Bakar bersifat sentral atau terpusat di tangan khalifah.
kebijakan yang dikeluarkan Abu Bakar diantaranya yang pertama, bidang politik pemerintah berdasarkan musyawarah. Yang kedua, kekuasaan undang-undang di bidang ekonomi. Yang pertama, menegakkan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua, tidak menjadikan ahli badar atau orang-orang yang berjihad pada orang badar sebagai pejabat negara. 3. Tidak mengistimewakan ahli badar dalam pembagian kekayaan negara. 4. Mengelola barang tambang atau rikaz menjadi sumber pendapatan negara. Yang kelima, menetapkan gaji pegawai berdasarkan karakteristik daerah kekuasaan masing-masing. Yang terakhir, tidak merubah kebijakan Rasulullah SAW dalam masalah jizya. Di bidang keagamaan, yang pertama, memerangi kaum ridat atau murtad. Yang kedua, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Alasannya, para penghafal wahyu banyak yang gugur syahid di medan pertempuran. Sarana penulisan wahyu berupa daun-daun, kayu-kayu, dan tulang-tulang adalah benda-benda yang mudah rusak. Masa Umar bin Khattab 13-23 Hijriah atau 634-644 Masehi, 10 tahun 6 bulan. Kepemimpinan yang paling gemilang. Masa pemerintahan dimanfaatkan untuk menyebarkan agama Islam dan memperluas kekuasaan. Yang ketiga, Utsman bin Affan 23-35 Hijriah atau 644-656 Masehi atau 12 tahun. Masa kepemimpinan banyak terjadi konflik yang mengantarkannya kepada kematian. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib 35-40 Hijriah atau 656-661 Masehi atau 4 tahun 9 bulan. Banyak terjadi pemberontakan dan huru-hara, terpecah belahnya umat Islam. Selanjutnya. Adapun masa Bani Umayyah, kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Masa Bani Umayyah dibagi menjadi 2 periode, yaitu masa Damaskus atau Syria, yang kedua Andalusia atau Cordoba. Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dinasti Umayyah berkuasa dari tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, 132 Hijriah sampai 750 Masehi. Sekian yang saya dapat sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ananda Arya Asidik yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nabila Zipania Risa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang masa Bani Abbasiyah. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdul Abbas As-Saffah. Dinasti ini berdiri antara tahun 132 sampai 656 Hijriah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rashid, yaitu sekitar 786 sampai 809 Masehi, dan anaknya Al-Ma'mun yang ada pada 813 sampai 833 Masehi. Pada masanya berkembang ilmu pengetahuan karena tercintaan terhadap ilmu, maka didirikanlah perpustakaan sekaligus lembaga ilmu pengetahuan yang diberi nama Baitul Hikmah. Di dalamnya, orang dapat membaca, menulis, dan berdiskusi. Lalu ada kemajuan pada dinasti Abbasiyah dalam bidang agama, yaitu seperti ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, dan ilmu bahasa. Lalu yang kedua pada bidang umum seperti filsafat, ilmu kedokteran, matematika, farmasi, ilmu astronomi, geografi, dan sastra. Next.
Lalu ada setelah kehancuran dinasti Abbasiyah atau dinasti-dinasti kecil. Yang pertama ada dinasti Umayyah yang berada di Spanyol, Andalusia. Setelah kekuasaan Kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Damaskus digulingkan Bani Abbasiyah pada 750 Masehi. Dinasti tersebut tidak sepenuhnya runtuh, tidak 5 tahun sesudahnya. Lalu yang kedua ada dinasti Fatimah yang berada di Mesir. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 290 Hijriah atau 910 Masehi dan berakhir pada 560 Hijriah, yang pada awalnya hanya merupakan sebuah gerakan keagamaan yang berkedudukan di Afrika Utara dan kemudian berpindah ke Mesir. Lalu ada dinasti Turki Utsmani yang berada di Turki. Setelah terjadinya penyerangan tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang menyebabkan kehancuran dunia Islam. Namun, kehancuran itu tidak serta-merta di seluruh dunia Islam. Ada beberapa pilar yang masih tersisa yang melanjutkan dunia Islam, di antaranya seperti Kekhalifahan Turki Utsmani di Turki, Kekhalifahan Mughal di India, dan Kekhalifahan Safawi di Persia. Lalu ada dinasti Safawi. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan terikat yang berdiri di Ardabil di Azerbaijan. Lalu yang terakhir ada dinasti Mughal yang berada di India. Kerajaan Mughal adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad 16 sampai 19. Dinasti ini didirikan oleh Zaharuddin Babur yang merupakan keturunan Timur Leng, penguasa Islam asal Mongol. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila Zipani yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Putri Yulia Rahma. Kepada Saudari Putri, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya ada Islam di Indonesia. Mengenai kapan masuknya Islam ke Indonesia, sebetulnya terdapat banyak teori yang diungkapkan oleh para ahli. Di antaranya, yang pertama sejak abad ke-7 Masehi. Pedagang-pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Cina, dan India, mereka juga datang ke Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 Masehi, ketika Islam pertama kali berkembang di Timur Tengah. Yang kedua, sejak abad ke-13 Masehi. Pada beberapa ahli lain justru meyakini bahwa jika sejarah masuknya Islam ke Indonesia baru dimulai pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada penemuan-penemuan sebagai bukti yang kuat, diantaranya dikaitkan dengan masa runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad. Kemudian ada metode penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, saluran perdagangan. Saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Yang kedua ada saluran perkawinan. Sebelum kawin, mereka diislamkan terlebih dahulu. Yang ketiga ada saluran tasawuf. Mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Yang keempat ada saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru, kiai-kiai, dan ulama-ulama. Yang kelima ada saluran kesenian. Yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang yang dipakai Sunan Kalijaga. Dan yang terakhir ada saluran politik. Kemudian ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Perla. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia. Yang kedua ada Kerajaan Aceh Darussalam yang berdiri pada tahun 1514 Masehi. Yang ketiga ada Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Yang keempat ada Kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada tahun 1586 Masehi. Yang kelima ada Kerajaan Cirebon yang berdiri pada tahun 1522 Masehi. Yang keenam ada Kerajaan Banten yang didirikan oleh Sultan Hasanuddin yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati. Dan yang terakhir ada Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1520 Masehi. Next. Ada akulturasi nilai-nilai Islam dan kearifan lokal.
Indonesia dengan ribuan pulau dan berbagai etnik yang dimilikinya juga menghasilkan kearifan lokal yang amat kaya, khususnya di Tatar Sunda yang sangat identik dengan Islam, karena memang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kehadiran Islam telah menjadikan masyarakat melaksanakan bagian-bagian hukum Islam. Misalnya dalam perkawinan dilakukan dengan keislaman yang sebelumnya di depan para sesepuh adat. Sunda Wiwitan adalah kepercayaan lokal yang melekat pada tradisi leluhur, pandangan hidup, dan praktik persembahan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di daerah Jawa Barat. Eksistensi masyarakat adat Sunda Wiwitan masih dapat dirasakan, namun eksistensi Islam di Tatar Sunda pun ikut mendominasi kehidupan di Pasunda, sehingga terdapat dua kubu besar, yakni masyarakat adat Sunda yang masih melaksanakan originalitas adat-adat Sunda, dan masyarakat Sunda Islam yang melakukan kegiatan sebagai orang Sunda, namun dengan nilai-nilai Islam yang kuat di dalamnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri yang sudah menyampaikan materinya. Dari materi yang telah disampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya agama Islam bersumberkan wahyu dan memiliki norma-norma sendiri. Karena bersifat normatif, maka cenderung menjadi permanen. Sedangkan budaya adalah buatan manusia. Oleh sebab itu, ia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Sehingga budaya Islam adalah budaya yang bersandar pada nilai-nilai Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Semoga dengan presentasi kali ini dapat menambah wawasan, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.